lumayan juga ya ternyata jalannya ya. Gue pikir deket, gue dengar ini adalah kepunyaan kakek salah satu YouTuber di Indonesia. Jangan apong. Nasi kayak nasi pera gitu. Lidah gue udah mulai melepuh nih kayaknya. Nah ini nih urutannya nih gue. Yo mamen, balik lagi sama gue Next Carlos di Makan Keliling Indonesia. Diam dulu ya. Ya om. Masih di Pontianak men, dan gua hari ini pengen ngajak kalian makan salah satu kuliner yang khas Kalimantan Barat, yaitu adalah bubur ikan. Nah di dekat hotel gua nginep ini ada salah satu bubur ikan yang legend banget nih katanya. Jadi gua pengen kesana makan, tapi gua bakal jalan kaki aja, karena deket. Berapa lama Ki kesana? 10-15 menit lah kok. 15 menit. Udah lapar lagi gua. Tenang kok, ini udah gue siapin cincau cap panda. Wah, nah boleh nih. Soalnya cincau cap panda itu kan juga bisa buat ganjel lapar. Jangan lupa kita putar-putar dulu kalengnya. Minum cuy. Gila, emang ya men, cincau cap panda itu segernya tahan lama dan bisa ngenyangin. Minum lagi ya. Sekarang lapar gua udah terganjel, udah punya energi. Sekarang kita jalan kaki ke lokasinya. Let's go. Itu dia main tempat ini. Lumayan juga ya ternyata jalannya ya. Gue pikir deket. Untung tadi minum dulu cincau cap panda ya. Nih, ini dia bubur ikan dan sop ikan asyang. Ada tulisannya logo halal. Jalan W.R. Supratman nomor 40. Kalau kalian cari di Google udah sesuai titik. Gua dengar ini adalah kepunyaan kakek salah satu YouTuber di Indonesia, Leonardo Edwin. Gue pernah tuh sempat nonton kontennya. Nggak, yang dia nyari leluhurnya ke Cina. Cuma dia sampai nyari leluhurnya sampai dari lihat-lihat batu nisan katanya. Ketemu kampung kek, ngomongnya pakai bahasa kek, lucu lu. Gue bisa ngerti lagi. Oh, ini ternyata punya kakeknya katanya. Nanti kita tanya-tanya lagi ya. Yuk. Oh, dengan kok siapa? Andi. Kok Andi, saya next tukang makan nih. Oh, Kok ini bener bubur ikan asyang? ya. Asyang tuh siapanya Kok Andi? Oi, udah dilanjutin sama Kok Andi atau Bapak biasa macet. bukanya jam berapa? Setengah 5. Setengah 5 sore sampai jam 10. ini katanya udah legend nih, udah lama ya. Dari kakek. Berarti udah dari tahun berapa sih? Ingat nggak pertama kali buka? 70-an ada nggak? 80-an? Jauh masih. Bapak umur 23, kakek udah meninggal. Kan bapak sekarang udah umur 80. Boleh ngobrol Boleh. lagi? Kita ngobrol sama Pak Asyangnya langsung nih. Acek masih ingat nggak ini dulu pertama jual tahun berapa? Tahun 62 PP 10 waktu Soekarno. Oh, waktu Soekarno, zaman Soekarno. Warga negara asing belum bisa dagang. Itu di luar kota. Oh, dulu berarti bukan di sini jualannya. Di mana? Saya di Sungai Ambawang dagang karet. Berarti bukan jual ikan. Buka. Jual bubur ikan kapan? Buri kan tahun 62 lah. Acek papanya Leonardo Edwin atau kakeknya? Kakek. Oh, berarti Kok Andi ininya, pamannya? Soalnya saya pernah nonton dia nyari leluhur sampai ke kampung Haka itu ya? Iya. Oh, berarti Acek orang Haka. Saya Tecu. Edwin Tecu juga berarti? Ya, Tecu. Oh iya, oh Tecu. Salah nih. Ketemu nggak ya waktu itu? Udah ketemu. Enggak. Saya punya leluhur meninggal di Mempawah. Papa saya lahir di Mempawah. Ya, Papa saya Siangling. Selim juga. Siangling juga. Jangan apong. Yang lim kan nanti ujung-ujungnya satu jadinya. Selim. Marga lim. Berarti kita masih saudara ya? Ya. Satu leluhur.
Tapi dari awal di sini enggak. Di tempat lain berapa? Tapi ini sekarang udah di sini udah tetap ya. Sini iyalah udah lebih 20 tahun. Oh, lebih dari 20 tahun ada. Kenapa jualnya dari sore ya, Cek? Agak tua, malas. Pengen santai ya. Ada ikan apa aja, Cek, di sini, Cek? Napoleon, Wah, itu di bubur ikan pengennya pakai Napoleon. Napoleon terus kakap, berarti pakai ikan-ikan doang ya? Ikan, terus apa lagi, Cek? ayam. Oh, ada bubur ikan, ada bubur ayam. Nggak ada bak ya? Udah ada bang lagi. Minyak babi juga enggak. Udah ada. Kita walaupun namanya bubur ikan, tapi tetap nasi ya. Jadi nasi yang dikuahi sebenarnya. Tapi kita ngomongnya bubur ikan. Di sini memang Begitu. Iya, emang gitu maksudnya. Simple lah. Ini masakan simple banget. Ya, langsung pesan aja kali ya. Soalnya udah mau tutup ini. Saya mau dong, Cek, satu, Cek. mau. Oke, ya, silakan. Pakai. Acek masih ini ya, nyiapin Masak. masih. Udah, kadang-kadang. Oke. Sampai ketemu di meja makan ya. Ini dia seporsi bubur ikan. Dulu gua waktu awal-awal ke Poti ada pernah bikin bubur ikan. Terus di konten Next VV juga ada bubur ikan. Tapi beda-beda tempat semua. Tampilannya kayak begini itu. Simple. Nasinya nggak bisa yang nasi pulen nih. Sebelum makan kita doa dulu ya. Let's go. Ini katanya potongan ayam. Ikannya di bawah nih harusnya nih. Boom. Boom lo ikannya lo. Daging semua. Ini udah harus memang diaduk nih. Panas-panas makan beginian malam-malam habis hujan cocok ini ya, kayak makan sup ikan kayak nasi langsung campurin ke sopnya makan cuy makan cuy. Enak makan ini malam-malam. Apalagi kalau lagi kurang enak badan ya. Ini enak banget nih. Makan ini anget-anget gitu. Ayamnya tuh gurih gitu, gurih-gurih, asin. Kenapa pakai kecap asin juga? Terus ini dagingnya juga banyak kan, daging ikannya. Gue suka daging Napoleon nih. Jadi dagingnya tuh nggak lembek, nggak mudah hancur gitu. Oh iya, kalau bahasa umumnya ikan Napoleon itu ikan apa ya? Mantap. Yang bikin makanan ini jadi nikmat itu apa? Karena ini panas. Panas ya, panas banget ya. Lidah gue udah mulai melepuh nih kayaknya. Jadi kita racik-racik dikit yuk. Pakai apa ya? Ini boleh nih lada. Mantap. Cabai boleh juga sih. Panas. Nah, ini kuncinya, kunci dari segala kunci. Dikit dulu. Di sini disediain kecap manis, kecap asin, kecap ikan. Sampai ini.
Biar lu racik-racik sendiri sesuai selera. Biar makin mantep. Ya, enak banget nih kalau lagi flu, kan? Lagi sakit tenggorokan. Ini bikin kita jadi kenyang karena plus kita makan sama kuahnya kan. Sayur, mantap. Tadi dibilang ada kakap juga. Yang di sini gue makan cuma Napoleon kayaknya. Kali jadi ikan aja. Ini adalah kunci. Ya kalau di Pontianak mah banyak pakai begituan. Udah kelar makan men, dan sekarang saatnya kita minum yang banyak manfaatnya untuk kesehatan. Ini dia nih, Cincau Selasi Cap Panda. Ini tuh minuman cincau dan selasi asli dalam kaleng, jadi praktis banget, langsung siap minum. Jangan lupa diputar-putar dulu sebelum minum. Minum cuy. Emang mantep nih men, Cincau Selasi Cap Panda. Double sensasi itu nyegerin banget. Segernya tuh juga tahan lama, nggak kalah sama Cincau Cap Panda ya. Emang paling bener minum Cap Panda, minum lagi cuy. Udah kelar makan men, udah kenyang. Dan udah malam, ini udah mau jam 10 malam. Gila, gue seharian makan terus. Sekarang saatnya kita bayar. Cek udah selesai makan. Udah. Tadi Acek ngobrol-ngobrol sama mama gua, susun urutan, ada urutan itu ya Cek, apa ngomongnya? Silsilah keluarga, urutan. Acek punya kue sama kamu panggil aku Koko. Wah, aku panggil Koko. Aku ya. Jadi aku panggil Acek Koko. Kakak pertama. Ibaratnya tuh kalau pernah nggak kalian punya tante, tapi tante kalian tuh umurnya lebih kecil, kayak begitu terus cuma sampai bawah. Makanya gua sama Acek sebenarnya satu rating itulah. Makanya harusnya panggil Koko deh. Ya udah, Acek ini seporsi berapa? Satu porsi Koko. Biasanya 35. Emang ada yang nggak biasa? Ada yang tambah. Oh maksudnya kalau porsi Ada normal. sop ikan, ada besar. Heeh. Ada besar 50, tambah telur kan 5.000 lagi. Oh kayak tadi yang ada tambah telur 5.000 lagi. Sop beda lagi. Itu beda lagi. Oh ada lagi yang sop itu 40. Maksudnya sop tuh tanpa nasi ya? Oh tanpa nasi. Jadi lebih banyak dagingnya. Nah, Oke. Ikan tuh cuma 2 jenis, Cek? Nggak banyak ya? Napoleon sama kakap ya doang? hari ini Cuma ini? syukur ada itu Napoleon datang. Nggak ada ikan. Berarti bisa aja nggak jual? Kalau nggak ada ikan nggak jual? Ya. Untung masih dapat ya? Ah. Memang rezekinya. 6. Loh ya? Aceknya mana ya? Mau ngambil buku nih. Dia mau nunjukin silsilah keluarga nih. Ini kemarin yang si Leonardo Edwin Dia bawa dari itu. apa nih? Yang ini bukunya. Ini Magalim, Turunan dari sana. keluarga Lim punya. Kalau kita cari-cari punya kita ada nggak tahu. Tapi orang yang mau bisa baca ini tuh. Iya, Mandarin. Ini baru begini, wah nggak ngerti gua. Nah ini nih urutannya nih gua. Nih tuh pohon-pohonnya urut sampai bawah. Nah ini gua nih. Ini lu ini. 1, 3 semua. Kalau baca sejarahnya kita kan orang Teochew ya. Iya. Ada kampungnya di Cina sana, ada Tiongkok. Jadi mereka waktu perang dulu tuh kabur ke semua negara yang di Asia Tenggara, makanya nyebar tuh. Ada yang ke Filipina, ada yang Malaysia, ada yang Singapura, ada yang Indonesia. Indonesia tuh ada yang di pinggir Sumatera, ya kayak di Medan, terus Pekanbaru, Palembang. Ada yang larinya ke Kalimantan, kalau Kalimantan Barat gitu. Jadi Bapak aku ya umur 17
waktu kesini kabur. Kabur. Jadi kabur kesini beranak pinak lah. Jadi lahirnya kita ini. Tapi kalau kita sih tetap Indonesia. Cek ini, Mas cek. Nggak usah. Oh, jangan. Aduh. Aduh. Kan Acek dagang, Kamu saya cek ya. Kamu saya. Saya jalan dulu. Oke ya. Sehat-sehat terus. Ya. Semoga ini video saya bisa ada manfaatnya Cek ya. Oke. Bisa datangin rezeki ke sini. Ya. Saya jalan. Ya, terima kasih. Ya. Ya. Jalan dulu. Jalan dulu kok. Kan gue satu rating ceritanya. Cek, jalan dulu ya Cek ya. Ya. Sehat terus ya. Ya, kamsia. Yuk, kamcek ya. Oke men, thank you udah nonton episode kali ini. Dan jangan lupa untuk selalu sedia cincau dan cincau selasi Cap Panda. Apalagi kalau kalian lagi jalan-jalan keluar kota, soalnya segernya tahan lama. Udah itu ngenyangin lagi. Ingat cincau, ingat Cap Panda cuy. Nasi kayak nasi pra gitu. Panik gua. Gue mau maju tapi kena perut gue mejanya.